Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natana Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama nakrauha biniyatina Allah yursilu mitla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatina Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidah, Bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 bulan Februari 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian tafsir Qabasun min Nuril Quranil Karim li Syekh Ali Asy'abuni. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 97. Qala al-mu'allif ta'ala sababu nuzulil ayatil karimah. Sabab turun ayat-ayat yang mulia ini yang ada dalam surat Al-Maidah yang menerangin tentang tabai al-Yahud, tabiat Yahudi. Dalam surat Maidah Allah berfirman yang kemarin sudah kita bahas dan kita baca tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuka yuharrifunal kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhuzuhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Panjang ayat. Ini ada sabab turun. Wa qad rawal mufassiruna, al-mufassirun, ulama-ulama tafsir meriwayatkan fi sababi hadil ayat,
bisababi nuzul hadal ayat. Tasabab turun ayat-ayat ini, yaitu Anak Nabi SAW marok. Pernah Nabi Muhammad SAW melewati zata yaumin, lewat zata yaumin pada suatu hari. Lewat melihat ada orang Yahudi. Nabi marok zata yaumin ala Yahudiyin. Sedang Muhammad majlud. Muhammad artinya sedang dipanaskan. Dipanaskan. Majlud sedang dipecut. Atau Muhammad ini dipanasin, mukanya dicemongin. Apa tuh? Mukanya diarangin, dicemongin. Dan sedang dipecut. Karena kot zana. Kenapa dia itu mukanya dicemongin atau dipanasin kemudian dipecut gitu? Karena Yahudi tersebut melakukan zina gitu. Melakukan zina. Jadi mereka itu memecut dan mukanya dicemongin. Ke sini ada. Wa makna Muhammad, arti Muhammad mulattahun wajhuhu bisawad, itu kan. Diapain mukanya Yahudi itu dikotori dengan hitam. Mulattahun artinya diolesin, mukanya diolesin dengan benda yang berwarna hitam. Kalau kita bilang dia apa tadi? Cemongin mukanya. Sambilan dipecut. Jadi sesama mereka. Lantaran Yahudi itu telah berzina gitu. Jadi hukumannya seperti itu. Pada'ahum alaihi salatu wassalam, Nabi manggil mereka tuh Yahudi. Waqal. Waqal. Nah, tentu Nabi manggil bertanya gitu. Apa sebab saudara kamu itu kamu perlakuan seperti itu? Cemongin mukanya sambil dipecut gitu. Nah, jawaban mereka, hakaza tajiduna hadzina fi kitabikum gitu. Kata Yahudi, apakah hal tajiduna? Kata Nabi, apakah kamu mendapatkan hukuman orang zina seperti itu gitu di dalam kitabmu? Maksudnya di dalam Taurat. Apa di dalam kitab Taurat orang berzina hukumannya seperti itu? Diapain tadi? Cemongin kemudian dikecut. Itu pertanyaan Nabi pada mereka. Qalu na'am, kata mereka. Qalu, mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Iya wahai Muhammad lah gitu. Pada rajulan min ulama'ihim. Nah, tapi Nabi kan enggak langsung percaya. Nah, Nabi manggil salah satu di antara ulama mereka. Gitu. Ulama mereka Yahudi. Faqalalah, kata Nabi bertanya kepada ulama mereka. Unsidukallah. Unsidukallah alladzi anzala Taurata ala Musa. Nabi bertanya sambil sumpah-sumpah. Artinya supaya jawabannya jujur dan jangan boleh bohong. Sumpah kamu pada Allah. Saya mau tanya. Ya gitu. Apakah Allah turunin Taurat sama Musa seperti itu? Apa itu tadi? Hukumannya orang Yahudi dicemongin sambil dipecut. Ahakaza tajiduna hadzina fi kitabikum? Jawab dengan jujur. Sumpah. Kan kalau orang sumpah dapat mubahalah kalau nggak benar. Takut nih. Ini ulama ini yang ditanya jawabannya la. Apa artinya la? Bukan begitu. Nah, nih kata ulama pada Nabi, walaula annaka, apa itu? Nasyatani itu.
laula annaka nastatani bihadza ay halaptani, kalau bukan karena engkau tadi sumpah supaya saya jawab dengan jujur, lam ukhbirka, niscaya aku enggak akan kasih tahu apa itu hukumannya orang berzina di dalam Taurat. Karena Nabi tadi nanyanya sampai sumpah-sumpah, ya dia enggak berani bohong, dia jawab dengan jujur. Najidu fi kitabina alal muhsanir rajma. Ya, di dalam kitab kami Taurat, orang berzina kalau dia udah muhsan, arti muhsan sudah pernah kawin, ya. Nah, hukumannya adalah apa? Rajam, sama Quran. Ya, hukumannya apa? Rajam. Nah, kenapa kok dirubah-rubah sama mereka ini? Walakinnahu kasura fi asyrafina, oleh karena orang-orang di kalangan kami yang mulia banyak melakukan zina. Ya, jadi oleh karena asyraf kami banyak melakukan zina, ya. Fakunna idza akhadna syarifa tarakna. Apabila kami menghukumi orang-orang yang terhormat berzina, maka kami enggak hukum seperti itu. Ya. Yang kami terapkan wa idza akhadna dha'ifa aqamna 'alaihi al-hadda. Nah, tapi kalau yang melakukan itu orang biasa, ya kami terapkan hukuman itu, yaitu rajam. Tapi kalau yang melakukan itu orang-orang kami yang apa? Yang terhormat. Nah, kami tidak melakukan itu, kami ganti dengan apa tadi? Dicemongin aja, sama dicambuk. Jujur dia jawab nih, kena Nabi tadi nanyanya sambil sumpah-sumpah. Fakulna, ya, ta'alau fal najtami ala syai'in nukimahu ala syarif wal wadi. Fakulna ta'alau, fakulna maka kami berkata, ta'alau mari kita, fal najtami kumpul ala syai', menyepakati lah, kumpul menyepakati atas sesuatu. Hukuman apa itu? Nukimuhu, yang kita tegakkan. Kata Nabi, ayo ya kita kumpul, kita tegakkan hukum ala syarifi wa dha'i, baik itu yang melakukan orang terhormat atau orang bawahan, ya, kita hukum dengan hukuman yang sama. Nah, bukan ini kata-kata Yahudi masih. Kata-kata Yahudi oleh kena orang-orang terhormat di kalangan kita banyak melakukan zina, ya, maka kita enggak terapkan hukuman itu. Tapi yang kita terapkan hanya orang lemah-lemah. Kata ini masih kata-kata Yahudi. Oleh karena itu kami kumpul, ya, kami kumpul memutuskan apa itu? Bahwa hukuman orang yang terhormat, ya, kita kumpul ala syarif wal wadi. Kita kumpul bersama, duduk bersama, baik yang terhormat, baik yang bawahan. Fajtama'na, akhirnya kami menyepakati, ya, apa itu? Ala tahmimi wal jaldi makana rajmi, ya. Cukup dengan dia apa? Cemongin dan dicambuk, makana rajmi sebagai ganti daripada hukuman khusus untuk orang yang terhormat. Tetapi kalau orang yang biasa tetap kita lakukan hukum rajam. Nah, itulah tadi. Waqala Rasulullah SAW, Rasulullah mendengar itu, Allah, apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, doa. Allahumma inni awwalu man ahya amrak idza ma atauhu fa amara bihi farajama. Allahumma, ya Allah, ini awaluman ahya amrak, sungguhnya aku adalah yang pertama menghidupkan perintahmu. Id amatuhu, ketika perintah itu tidak dilakukan, dimatikan oleh Yahudi. Ya kan? Mereka kan mematikan, ada yang mematikan, tidak melakukan hukum Allah. Aku ya Allah yang pertama kali menghidupkan hukumanmu, yaitu apa? Orang yang berzina kalau udah mohon, ya, dia apa?
dirajam. Ketika mereka mematikan, maksud mematikan ketika mereka tidak lagi melaksanakan. Fa'amara bihi, maka Rasulullah perintah. Kan tadi Nabi lewat ngelihat ada orang Yahudi sedang dicemongin, sedang diapaan? Kata Nabi, mari tuh Yahudi yang kamu cemongin, ayo dirajam. Ya, yang kamu cemongin tadi nggak jadi tuh, harus diapain? Oleh karena itu Nabi perintah, ya, untuk merajam tadi itu. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah turunkan ayat ini. Nah, itulah sabab nuzul ayat ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri ila qaulihi ta'ala, sampai tadi panjang, yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu, ya. Itulah sabab turun ayat yang menerangkan bahwa tabiat Yahudi di antaranya ada ngerubah-rubah ayat suci Al-Qur'an, ayat suci At-Taurat, hukum At-Taurat. Yaqulu ba'dhum li ba'din, kata mereka sesama Yahudi, utu Muhammadan fasaluhu fa in abtakum bitahmimi wal jaldi fakhuduhu wa in abtakum birrajmi fahdharu. Itu tadi yaquluna. Ini ya tadi kan ayat berbunyi apa? Yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Nah, kalau kita nggak tahu sabab nuzulnya, mau ngartiin ayatnya susah. Nah, apa sebab nuzulnya ini? Yaqulun, mereka berkata, in utitum hadza fakhuduhu. Apa itu artinya? Kata mereka, sesama mereka, ini sebelum ada peristiwa ini. Utu Muhammad, ayo datang ke Muhammad, datang kepada Muhammad. Fasaluhu, tanya sama Muhammad tentang apa? Tentang hukuman orang berzina kalau udah muhsan gitu. Datang sama Muhammad, tanya. In abtakum, apabila Muhammad memfatwa orang yang berzina muhsan dengan cara menyoret-nyoret muka dan cambuk, ambil tuh hukumannya, pakai hukumannya. Tetapi kalau dia memfatwakan dengan hukuman rajam, jangan pakai. Nah, itulah. Ya. Nah, turun ayat yaquluna, itu tadi itu yaqulun. Mereka berkata sesama mereka kepada mereka, ayo datang Muhammad, kita pora-pora nanya. Tuh, ya. In utitum hadza ini hukuman apa tadi? Nyemongin muka dengan cambuk, kalau dia bilang begitu, khuduhu, kita pakai. Ya. Wa illam tu'tauhu fahdharu, kalau dia hukumannya beda sama kita, yaitu dengan rajam, fahdharu. Summa tataba'atil ayatul karimah tuwabbihuhum wa tushanni'u alaihim tilkal af'alal mahinata. Kemudian ayat berlanjut, tadi itu kan panjang tuh ayat berlanjut. Nerangin apa itu kelanjutannya? Ayat-ayat berikutnya tuwabbihuhum. Apa itu? Wa tushanni'u, tuwabbihuhum, menjelekkan Yahudi. Wa tushanni'u alaihim. Dan ayat berikutnya sama juga tuh, mencela ya Yahudi terhadap perbuatan yang hina itu. Apa itu perbuatan hina tadi? Merubah-rubah, ya. Tuh kalau yang melakukan itu perbuatan orang terhormat, cukup dicambuk, coreng-coreng doang. Haitsus ta'radu an hukmillah, di mana mereka sudah jauh, ista'adu, mengganti, mereka mengganti-ganti hukum Allah tadi, ganti. Bimahtara'ahu, dengan hukuman, ganti hukum yang dibuat. Lahum, untuk ya kepentingan siapa? Lahum, kepentingan apa? Orang-orang terhormat itu tadi. Min anwa'il lahwi, dari berbagai macam mainan. Ini kan kayak orang mainan. Muka cukup dicoret. Nah, apa itu tuh dicemongin. Wal abas wa tala'ub, main-main dengan nusus, nas-nas yang ada di dalam kitab Taurat. Wa qala ta'ala,
wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Ini di ayat lain. Di ayat lain hampir sama. Kata Allah wa kaifa yuhaqqimunaka. Di dalam surat lain kan kita ngomong surat Maidah. Di dalam surat lain berbunyi kaifa yuhaqqimunaka. Bagaimana kok mereka minta tahkim? Tadi kan minta tahkim. Ayo datang sama Muhammad, kita pura-pura tanya. Ada orang berzina, hukumannya apa? Nah, itu adanya. Bagaimana mereka itu minta ditahkim, putusin hukum oleh engkau. Padahal di Taurat ada. Sama gitu. Kan berarti pura-pura nanya. Wa indahumut Taurat fiha hukmullah. Taurat sudah ada, ya. Pakai nanya pura-pura. Kalau seandainya ya, jawaban Muhammad sesuai dengan hukum yang kita rubah, ini. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Kemudian setelah Nabi terangin bahwa hukuman berzina itu rajam, yatawallawna min dzalik. Mereka berpaling. Wa ma ulaika bil mu'minin, ya. Mereka itu bukan orang yang mukmin. Jadi orang Yahudi tadi tuh yang dicemongin dan yang dicambuk, Nabi kita hukumin apa? Jadi walaupun mereka itu agamanya Yahudi, kalau memang tinggal di negara Islam gitulah, ya. Nah, yang namanya semua warga ya harus apa? Tunduk, ya, tunduk dengan agama, dengan apa? Hukum yang berlaku dalam agamanya. Walaupun mereka itu masih beragama Yahudi, apalagi kalau hukumannya sama. Ya, kan sama tadi di dalam Taurat dirajam juga. Baik, nah itu tadi selesai sebab turunnya ayat yang telah kita baca tadi ayat. Kemudian ayat berikut masih surat Al-Maidah ayat berikut, yaitu diberikan judul At-Tauratu Hudan wa Nur. Taurat itu Taurat yang asli gitu, bukan Taurat yang sekarang. Sekarang bukan Taurat. Ya. Namanya apa? Perjanjian lama. Bukan Taurat. Itu buatan orang, sama seperti Injil. Yang Injil asli udah nggak ada. Nah, Taurat yang asli itu sama seperti Quran, ya, Hudan wa Nur. Kan Quran tuh Hudan wa Nur, Hudan wa Nur, ya. Wa ba'da hadzal bayani sati'il wadhihi, ya. Setelah keterangan ini, tadi itu keterangan tentang sabab nuzul dan lain-lain. Zakara ta'ala ma anzalahu. Setelah keterangan yang jelas ini tentang tabiatnya Yahudi, maka ayat berikut Allah menyebut tentang apa? Ma anzalahu minat Taurat minal ahkamil adilah. Allah turunin kepada mereka Taurat mengandung hukum-hukum yang adilah, yang adil. Apa itu? Yang adil. Tufarriqu bainal huda wa dhalal. Bedain Taurat yang asli ayatnya membedakan antara yang benar sama yang sesat. Tunirus sabil. Taurat yang asli itu sama seperti Quran. Tunirus sabil. Apa? Ya, membuat terang benderang jalan. Bima khawathu. Ya, bima khawathu. Karena Taurat yang asli itu mengandung anwar wa asrar rabbaniyah, mengandung wahyu-wahyu, cahaya-cahaya, asrar, rahasia-rahasia rabbaniyah yang datang dari Allah Ta'ala, Rabb, Tuhan. Apa itu ayat berikutnya? Yaitu berbunyi gini, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni. Asalnya ya mutakallimnya tidak disebut wakhshawun, ada wakhshawni. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Nah, itulah ayat yang nerangin bahwa
Taurat yang asli itu hudan wa nur. Ya. Yahkumu bihan nabiyun. Ya, pada waktu zaman dulu para nabi menjadikan Taurat sebagai sumber hukum. Ya. Lillazina aslamu, lillazina hadu warrobaniyun. Mereka yang memang Islam, hadu yang dapat petunjuk. Nah, itu sumbernya hukumnya Taurat. Warrabbaniyun wal akhbar, para ulama. Ya. Ya. Nah, para ulama. Jadi ulama Yahudi namanya Rabbaniyun Ahbar. Ya. Nah, gitu ya. Kalau orang Kristen kan pendeta apa gitu. Nah, kalau Yahudi ahbar. Bimastukhfidu min kitabillah, karena mereka ya memelihara kitab suci Allah, itu Taurat yang asli. Kanu alaihi syuhada. Ya. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Janganlah takut kepada siapapun, takutlah hanya kepadaku. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku yang ada di Taurat, ya, menjual kemudian imbalannya samanan qalila. Ini kan mereka yang jual tuh. Jual, ya. Jadi Yahudi yang mulia-mulia kalau berzina cukup di apa? Nah, itu kan diambil duit itu, diambil duit. Nah, itu. Disogok. Nah, itu kan namanya menjual namanya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Summa bayyana tabaraka wa ta'ala ma syara'ahu lahum fit Taurat minal ahkamil ilahiyah. Nah, kemudian Allah nerangin di dalam kitab Taurat hukuman yang sesungguhnya, bukan dengan corengan muka gitu kan. Tuhaqqiqul adla fil ard. Nah, hukum di Taurat sama seperti Quran yang apabila diterapkan hukuman itu akan terwujud tuhaqqiq al adla, tuhaqqiqul adla fil ard, di muka bumi. Taqdi ala nawazi'il baghi wal fasad. Hukuman yang ada di Taurat yang asli takdi akan menghapus, menghilangkan segala macam ya nawazi, segala macam penyebab ya, akar-akarnya jadinya nih, bukan hanya ngilangin doang. Kalau ngilangin doang akarnya kagak dicabut, nanti dia apa? Timbul lagi. Nah, itu hukuman yang ada di Taurat itu bukan hanya ngilangin fasad ya. Kalau diterapkan itu ya, akar-akar daripada kerusakan akan hilang. Nah, itulah ayat berikutnya yang berbunyi wa katabna alaihim fiha. Aku wajibkan, kata Allah, di dalam Taurat atas mereka hukuman annan nafsa bin nafsi, sama seperti Quran. Ya. Menghilangkan nyawa orang dia harus apa? Dihilangin nyawanya. Kalau memang sengaja. Wal aina bil aini. Kalau orang nyopotin mata orang, dia juga harus diapain? Dicopotin. Wal anfa bil anfi. Kalau orang ngilangin hidung orang dipotong, maka hidungnya dipotong. Wal uzuna bil uzuni. Namanya kisos. Telinga orang dihilangin, dia harus dihilangin. Wasinna bisini. Ngilangin gigi orang, dia juga harus dihilangin. Wal juruha kisos. Ya. Kalau dia melukai, dia pun harus dilukai. Sama di Quran. Ya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Orang yang nah kalau ini, kalau seandainya dia itu harus dikisos, si korban maafin gitu. Korban maafin. Nah, itu namanya tasaddaqa. Ya, kalau memang si korban memaafkan pelaku. Ya. Yang tadinya dihukum kisos kagak dikisos, dihukum diat namanya. Nah, itu bahwa kafaratullah, yang memaafkan, nah itu kafarah baginya. Penghapus dosa. Karena setiap manusia pasti punya dosa, walaupun dia itu korban. Nah, dia ada dosa lain gitu. Gara-gara dimaafin pelaku kejahatannya, dimaafin di dosanya.
Wa man lam, nah kemudian wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Nah, tadi faman lam yahkum wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang keduanya apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Nah, kemudian an-nasara ikhwatul yahud. Tadi kan ngomong Yahudi. Nah, Nasara apa? Saudara kembarnya. Makanya ahlul kitab Yahudi Nasrani kan. Adapun Nasara ikhwatul yahud. Saudara kembarnya Yahudi dalam soal apa? Nah, dolal gitu. Kalau Yahudi dolal, dia juga dolal. Ya. Nah, kalau dia dolal, Yahudi dolal. Ini Nasrani ngikutin ya Injil. Nah, Injil ada Taurat juga. Karena Injil itu sesungguhnya Injil itu bukan aturan, dia akhlak sebetulnya itu. Ya. Injil itu isinya akhlak. Ya, kalau yang syariatnya tetap ngikut apa? Taurat. Makanya di kalangan Katolik dua-duanya. Ada perjanjian lama, perjanjian baru namanya. Ya, karena yang baru ini Injil itu hanya akhlak. Ya, kalau ente ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Gitu kan. Jangan dibalas. Nah, itu kan akhlak namanya. Kalau pipi ente yang kanan dipukul, ditampar sama orang, jangan balas kasih pipi kiri. Ya. Itu kan akhlak. Jadi kalau Yahudi sesat, ya, Nasrani sesat juga karena dia ngikutin Taurat yang sudah dirubah-rubah. Ya, summa talat hal ayat. Kemudian ayat berikut berlanjut berbicara tentang Nasara. Allazina salaku fil ghai, yang mereka Nasrani salaku fil ghai, sama juga. Ya, mereka itu ya menjalani hukuman ya fil apa al-ghai, sesat juga tuh, menempuh jalan sesat. Ya, wa dhalal sabila kasabili, seperti jalan yang ditempuh oleh saudara mereka yaitu Yahudi. Mana itu ayatnya? Wa qafaina ala atharihim bi Isa, setelah nabi-nabi Bani Israel aku lanjutkan, kata Allah, mengutus Isa terakhir nih, nabi terakhir mereka, Isa bin Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi, itu musaddiqan mengikuti hukum Taurat tuh. Ya. Wa atainahul Injil, aku berikan lagi Injil. Sebab kitab akhlak fihi hudan wa nur. Injil pun Taurat hudan wa nur, Injil yang asli pun hudan wa nur. Wa musaddiqan membenarkan isi Taurat. Ya. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Injil pun sama seperti Taurat, hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Oleh karena itu wal yahkum ahlal injili bima anzalallah. Ya, wal yahkum. Apa wal yahkum? Maka hukumilah ya ahlal Injil Nasrani dengan hukum apa yang Allah turunin yang asli. Ya, baik Taurat, Injil, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Nah, jadi 3 kali nih. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, kemudian faulaika humul fasiqun. Siapa orang yang tidak bertahkim ya sama Taurat dan Injil dirubah-rubah, mereka itu kafirun, mereka itu zalimun, mereka itu apa? Fasiqun. Nah, oleh karena Quran adalah kitab terakhir ya, diturunkan oleh Allah dikala Taurat sudah tidak ada yang asli, Injil udah kagak ada yang asli, Allah turunin Al-Quran. Nah, Al-Quran itu mengandung semua hukum yang ada di Taurat dan Injil yang asli. Oleh karena itu siapa orang yang tidak bertahkim sama Quran, sama juga faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Jadi enggak ada beda ya.
Nah, kemudian Al-Quran Afdolul Kutubis Samawiyah. Ini pembahasan khusus buat Al-Quran. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita baca zikr tauhid, mari kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.